Halo rekan-rekan online, salam jumpa dan salam kenal. Nama saya Taufan Yuda. Di video kali ini saya akan melanjutkan sharing tentang Pivarium, yaitu sebuah aplikasi graphical user interface yang saya buat dengan menggunakan Python 3 dan P-Side 2 sebagai sebuah script runner tool application. P-Side 2 atau P-Side 2 adalah salah satu library third party untuk membuat aplikasi graphical user interface di Python. Kita mulai saja ya dengan membuka aplikasi Pivarium. Baik, kita akan lihat isi dari direktori ini. Yang akan kita jalankan hanyalah main.py menggunakan interpreter Python 3 lalu main.py. Oke, dalam video sebelumnya kita sudah membahas cara membuat modul yang bisa kita jalankan dari dalam aplikasi ini, serta cara menampilkan hasilnya, baik itu di dalam tabel maupun di dalam viewer. Dalam kesempatan ini, saya akan menjelaskan fitur-fitur lainnya yang telah tersedia dalam versi terakhir di mana video ini dibuat. Pertama, pada sisi result view, kita cek isi dari tab source terlebih dahulu. Di tab ini akan ditampilkan source code dari modul yang sedang kita select. Tab ini bisa kita gunakan untuk mereview isi modul sebelum atau sesudah modul dijalankan. Selanjutnya ada tab raw yang menampilkan bentuk atau nilai asli dari hasil yang dikeluarkan oleh fungsi run pada saat modul selesai dijalankan. Lalu ada tab preview, selain bisa menampilkan teks dan widget seperti yang sudah dicontohkan dalam demo di video sebelumnya. Tab ini juga bisa menampilkan dalam bentuk rich text dengan format HTML, sehingga hasil dari modul nantinya bisa kita buat menjadi lebih menarik. Selain itu, dengan format HTML juga bisa disertakan hyperlink yang jika diklik akan terbuka di browser utama yang kita punya. Fitur selanjutnya yang akan saya bahas adalah argumen input. Dengan argumen input ini, kita bisa mengirimkan suatu nilai untuk diolah oleh modul kita. Dan pada demo kali ini, saya akan coba membuat modul ketiga yang menggunakan argumen input dan preview dengan HTML. Untuk itu saya sudah menemukan contoh kasus yang cocok, yaitu dengan mengkonsum API yang disediakan oleh Wikipedia. Goalnya adalah kita akan menggunakan argumen input ini lalu mengetikkan sebuah judul artikel di Wikipedia dan menampilkan 1-2 paragraf deskripsi artikel tersebut di dalam kotak preview ini. Di halaman Wikimedia Wiki atau Media Wiki API ini, kita bisa tahu bahwa kalau kita ingin mengakses API dari Wikipedia, kita bisa menggunakan alamat ini pertama, dan kedua kita lihat di modul query apa saja yang tersedia. Di sini ada banyak daftar modul-modul yang bisa kita gunakan untuk mengakses API Wikipedia. Yang akan saya gunakan adalah extract. Nah, di sini juga ada parameter-parameter yang bisa dipakai untuk mengekstrak data di artikel. Yang akan kita lakukan adalah kita membuat URL seperti ini. Nanti saya akan contohkan di tab baru.
query. Lalu yang penting adalah propnya extracts, formatnya JSON. Xintro untuk menandai bahwa yang kita inginkan adalah mengambil paragraf pertama saja. Lalu ada redirects agar Wikipedia API ini nanti bisa mencari artikel meskipun judul yang kita tulis tidak tepat. Selanjutnya adalah titles. Titles ini nanti adalah judul yang akan kita cari dari argumen input. Contohnya saya akan buat Python 3. Kita lihat di sini hasilnya sudah muncul. Yang akan kita gunakan adalah data di bawah page ID 23862. Dan jika page ID ini dibuka, kita membukanya seperti ini. Nanti ketika kita perlu membuat linknya ke artikel tersebut, harusnya cuma ini saja, 23862. Oke, ini artikel meskipun tadi kita mencari dengan Python 3, tapi nanti Wikipedia akan mencari yang tepat, yaitu judulnya Python Programming Language. Selain itu juga memungkinkan kita mencari nilai yang tidak ada artikelnya. Di sini contohnya adalah page-nya akan menjadi -1. Seperti itu. Jadi kita akan punya dua kondisi, yang artikelnya ketemu dan yang artikelnya tidak ketemu. Masuk ke collection demo lagi. Di sini file yang kita punya kemarin adalah hello world dan image. Saya akan buat nama filenya search wiki .py. Sedangkan library yang kita butuhkan adalah request dan JSON. Seperti biasa, kita mulai dari membuat fungsi run-nya dulu. Kemudian fungsi view-nya. Dari run ini, argumen yang kita ketikkan di sini, misalnya tadi Python 3, akan diterima oleh script langsung di variable args ini. Jadi sementara kita buat seperti ini, kita assign dulu ke variable search. Lalu dari variable search ini kita akan buat page info sama dengan get page info search. Fungsi get wiki page info ini akan saya buat terpisah.
URL-nya adalah URL yang sampai PHP saja. Sementara query-nya kita buat sebagai dictionary untuk nanti dijadikan sebagai query string. Titlesnya adalah nilai search yang kita pas di variable search ini. Query-nya sudah ada, API URL-nya sudah ada. Datanya kita ambil dengan fungsi JSON loads. Lalu untuk pages-nya kita ambil dengan data query pages. Nah, untuk mendapatkan page ID kita butuh pages, kita convert dulu menjadi list, kita ambil nilai yang pertama. Dan di sini kita lakukan pengecekan jika kita butuh page infonya. Jika page ID-nya lebih dari 0, maka berarti artikel yang kita cari ketemu. Jika -1 atau kurang dari 0, berarti tidak ketemu. Kita akan mereturn page info, artinya seluruh data yang ada di sini akan kita return. Selanjutnya kita evaluasi lagi di sini. Jika page info, maka result oke. Resultnya saya buat seperti ini, saya pisah di dalam data.
tidak, maka akan ditampilkan di tabel saja. Selanjutnya ada evaluasi lagi. Jika argumen yang kita masukkan kosong, kita berikan peringatan. Semua ada di dalam else. Save dulu. Saya lihat dulu apakah sudah betul. Kira bagusnya sudah bisa kita coba ini sebenarnya. Akan saya coba. Ketemu. Oke, message-nya article found, berarti code yang kita buat sudah betul. Lalu tapi belum bisa ditampilkan karena view-nya belum kita buat. Kita mendapatkan hasil dari parameter result ini. Selanjutnya saya akan langsung saja buat berupa HTML ya. Kita sudah bisa menggunakan tag HTML di sini. Akan buat seperti ini. Lalu saya akan buat judul yang dihasilkan dari API ini. Judul ini bisa jadi berbeda dengan search yang kita lakukan. Jadi akan kita tampilkan juga di sini. Lalu isi artikelnya sendiri, isi 1-2 paragraf pertama dari artikel tersebut. Betul, ekstrak. Selanjutnya saya mau beri link yang mengarah ke tersebut.
Oke, kita coba sekarang berhasil atau tidak. Di versi kali ini tidak perlu di open lagi. Kalau kita edit, kita bisa langsung run saja. Datanya sudah ketemu dan artikelnya sudah, view-nya sudah bisa diterima di preview ini. Cuman ada satu yang kurang, kita belum menandain. Kita harus menandain view ini agar ditampilkan sebagai HTML. Caranya dengan memberikan atribut meta ini yang nanti akan dibaca oleh aplikasi untuk menampilkan sebagai HTML. Spesifikasi ini bisa rekan-rekan lihat di dokumentasi. Saya salah di sini. Error yang tadi bukan ini. Ternyata bukan itu errornya. Oke. Harusnya masih ada yang salah, tapi sudah dalam bentuk HTML ya. Ada satu yang salah, coba saya betulkan dulu. Kurang kurungnya, kurang kurung. Kita coba lagi, run lagi. Baik, hasilnya sudah ketemu ya. Search Python 3 dari argumen ini, hasilnya adalah Python Programming Language. Ekstraknya seperti ini dalam bentuk format HTML yang formatnya sudah dari Wikipedia. Dan jika kita klik link ini, dia akan membuka ke browser ya. Baik, dengan demikian kali ini kita telah selesai mengeksplor fitur argumen input dan preview HTML. Jadi, buat rekan-rekan yang ingin mencoba, silahkan langsung menuju ke web ini, taydh.github.io, untuk mendownload aplikasi ini. Untuk versi ini, nanti yang akan diupload akan menjadi versi 02 yang ada di website ini sekarang, baru versi yang kemarin di video terakhir ya, 01. Skrip yang kita buat dalam demo ini juga akan ada di situ nantinya. Seperti biasa, aplikasi ini akan tetap dilengkapi dengan modul welcome. Modul welcome yang berisi panduan cara menggunakan aplikasi ini. Selain itu, mulai dari versi ini ada tambahan bonus modul tools, yaitu modul-modul kecil yang dipakai untuk keperluan rutin yang sederhana. Nanti bisa langsung dicoba sendiri seperti apa isi dari modul ini. Baik, bila rekan-rekan sekalian memiliki ide, saran, dan masukan untuk fitur atau modul lain yang bisa dijadikan contoh di video selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar ya. Demikianlah video kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan saya mohon maaf jika masih terdapat banyak kekurangan dalam presentasi ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat, tetap berkreasi, dan tetap berbagi. Sampai jumpa.